Darto adalah seorang petugas administrasi yang sudah bertahun-tahun bekerja di sistem permasyarakatan. Ia sudah terbiasa dengan cerita-cerita menyeramkan dari para narapidana dan petugas penjara. Namun semuanya berubah ketika ia ditugaskan untuk mendampingi tim inspeksi ke Nusa Kambangan, sebuah pulau terpencil yang dikenal dengan penjara ketatnya dan reputasi angker yang tak terhindarkan. Ketika saat perahu kecil yang membawanya mendekati dermaga Nusa Kambangan, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sana terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Hutan lebat di sekitar pulau tampak gelap meskipun matahari masih bersinar. Burung-burung diam dan hanya suara ombak yang terdengar menciptakan suasana mencekam. Malam pertama di Nusa Kambangan, tim inspeksi memutuskan untuk bermalam di salah satu bangunan tua yang dulunya digunakan sebagai tempat tinggal sipir. Bangunan itu terlihat sangat usang, dengan cat dinding yang mengelupas dan aroma lembab yang menyengat. Pak Darto merasakan perasaan tidak nyaman, tetapi ia mencoba mengabaikannya. Ini hanya satu malam, pikirnya begitu. Saat malam semakin larut, suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada suara hewan malam, tidak ada angin yang bergerak. Pak Darto yang belum bisa tidur duduk di ranjang tua yang berderit sambil membaca laporan. Di dalam kesunyiannya tiba-tiba samar-samar terdengar langkah kaki pelan di lorong depan kamar. Langkah itu terdengar berat, seperti seorang menyeret kakinya. Lalu Pak Darto berhenti membaca laporan tersebut. Langkah itu terdengar semakin jelas dan mendekat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin salah satu anggota tim yang terbangun. Namun hatinya mulai berdebar kencang ketika langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pak Darto menatap pintu dengan cemas. Ada sesuatu yang salah. Ia tidak mendengar suara pintu kamar lain terbuka atau tertutup. Yang ada hanya keheningan. Lalu terdengar ketukan pelan di pintunya. Suara ketukan itu tidak beraturan, seperti seseorang mengetuk tanpa tenaga. Pak Darto merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengabaikannya dan kembali membaca laporan. Tetapi ketukan itu terus berlanjut, pelan namun konstan. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dalam hati, ia berdoa agar suara itu berhenti. Tetapi sia-sia, ketukan itu tidak kunjung berhenti. Setelah beberapa menit kemudian, suara ketukan itu hilang, tetapi digantikan oleh langkah kaki yang kembali terdengar. Kali ini menjauh dari pintunya. Pak Darto menarik napas lega, tetapi hanya sesaat. Langkah itu terdengar kembali, lebih berat dan lambat, seperti seseorang menyeret tubuh yang terluka. Kemudian dengan keberanian yang tersisa, Pak Darto membuka pintu, berharap menemukan salah satu anggota tim yang lain. Namun lorong itu kosong. Hanya lampu redup yang memancarkan bayangan samar di dinding kusam. Pak Darto mengamati sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Saat hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di ujung lorong. Seseorang pria berdiri membelakanginya, mengenakan pakaian tahanan yang lusuh. Tubuhnya tampak kaku, dengan kepala sedikit menunduk. Pak Darto merasa tubuhnya membeku. Ia tahu pria itu bukan salah satu anggotanya.
Saat Padarto mengerutkan keningnya untuk melihat lebih jelas, sosok itu berbalik perlahan. Wajahnya penuh luka dengan darah mengalir dari leher yang tampaknya telah digorok. Matanya kosong, tetapi menatap langsung ke arah Padarto. Tiba-tiba tubuh Padarto kaku, tidak mampu bergerak, meskipun rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu sosok itu mulai melangkah mendekat. Langkahnya semakin berat, meninggalkan jejak darah yang entah berasal dari mana. Padarto tidak bisa berpikir jernih. Ia membanting pintu dan menguncinya rapat-rapat, lalu merapat ke dinding sambil menggenggam tasbih yang selalu ia bawa dari luar. Suara langkah itu berhenti, digantikan oleh ketukan pelan yang kembali terdengar di pintu. Ketukan itu berlangsung sepanjang malam, sampai ketika matahari mulai terbit. Ketukan itu berhenti sepenuhnya. Padarto membuka pintu dengan tangan gemetar, tetapi lorong itu kosong. Tidak ada jejak darah atau tanda-tanda keberadaan siapapun. Hari itu, Padarto meminta izin untuk kembali lebih awal ke daratan. Beberapa malam setelah kembali ke rumahnya, ia mulai mengalami gangguan. Langkah kaki berat kembali terdengar, kali ini di dalam rumahnya sendiri. Bayangan sosok pria berbaju tahanan itu sering muncul di sudut matanya, meskipun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Gangguan ini semakin sering terjadi, hingga akhirnya Padarto memutuskan untuk memanggil seorang ustadz. Pengajian dilakukan di rumahnya, dan ustadz itu mengatakan bahwa Padarto telah membawa pengikut dari Nusa Kambangan. Meskipun sudah dilakukan pengusiran, jejak kehadiran sosok itu tetap masih terasa. Padarto kini tidak pernah kembali ke Nusa Kambangan. Bahkan hanya menyebut nama pulau itu membuat bulu kuduknya meremang. Hingga hari ini, ia masih sering terbangun di malam hari, merasa ada yang memperhatikan dari kegelapan.